izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Panapung Caksono dengan NPM 240 601294. Di sini aku menjelaskan terkait tugas pendahuluan di dalam komputer modul 7, yaitu tentang STP terjadwal. Jadi pertama itu ada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan redundansi? Di redundansi dalam networking atau jaringan itu adalah praktik menduplikasi komponen jalur ataupun perangkat kritis dalam infrastruktur jaringan. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengecek ketersediaan availability dan juga keandalan reliability jaringan. Jadi kalau misalkan ada salah satu komponen atau jalur itu gagal, misalnya ada suatu router atau kabel yang terputus atau mati itu, maka komponen atau jalur yang cadangan itu akan mengambil alih fungsinya secara otomatis. Jadi tidak akan langsung terjadi shutdown ataupun server down seperti itu, namun ada cadangan backup plan untuk jalur-jalurnya, sehingga tidak akan terjadi downtime dan juga menghilangkan single point of failure. Jadi di mana satu titik menghasilkan banyak kegagalan lainnya seperti itu. Yang kemudian dipakai pada STP atau Spanning Tree Protocol, yang dimana dia itu mengelola jalur redundant ini di jaringan Ethernet agar tidak terjadi looping yang kemudian meningkatkan toleransi terhadap kesalahan atau fault tolerance. Jadi nanti redundancy ini bakal dipakai di STP supaya tidak terjadi looping antar switch. Kalau misalkan ada 3 switch seperti itu yang terhubung satu sama lain, maka supaya tidak terjadi looping atau karena ada broadcast, ada paket broadcast, maka akan ada jalur yang diputus untuk menghindarkan looping dalam 3 switch tersebut. Yang pertama. Selanjutnya cek mendekat nomor 2 itu apa yang dimaksud dengan Spanning Tree Protocol dan juga jenis port calls dan STP dalam STP. Jadi di sini Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol jaringan pada layer 2, itu data link layer, yang memiliki satu tujuan utamanya, yaitu mencegah switching loops atau putaran paket di dalam jaringan LAN atau local area network yang memiliki jalur redundant. Jalur redundant ini itu misalnya ada 2 switch yang terhubung dengan 2 kabel. Yang mana hal ini tuh sangat penting untuk keandalan atau dari reliability seperti itu. Dan jalur ini menciptakan loop, karena kalau misalnya ada 2 jalur ini kita hubungkan keduanya, maka bisa menyebabkan loop jika ada broadcast dan juga menyebabkan broadcast storm sebutnya dan melumpuhkan jaringan. Nah, sini STP berperan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi STP itu bakal menganalisis semua jalur yang ada di jaringan, membuat petanya atau topologi logisnya yang bebas loop, dan juga berbentuk seperti pohon atau tree yang membentang atau spanning ke semua switch, lalu memblokir jalur yang membentuk loop itu. Nah, jadi STP ini menerapkan spanning tree ataupun pohon spanning, yang dimana dia akan dijelaskan lebih lanjut apa itu pohon spanning. Jadi pohon spanning itu adalah sebuah pohon yang mempertimbangkan weight atau cost dari setiap jalur yang akan dilaluinya. Jadi STP ini akan mencerdas memblokir port-port yang dianggap sebagai jalur cadangan atau redundant, dan terakhir jaga atau failover. Jika port yang diblokir tadi dibutuhkan, maka akan dibuka lagi port yang diblokir tadi, sehingga jalur komunikasi dan port yang diblokir masuk dalam kondisi listening atau mendengarkan, sehingga dia tuh bisa menggantikan jalur yang tadi gagal atau failure seperti itu, dan tidak sepenuhnya diaktifkan atau dinonaktifkan sepenuhnya seperti itu. Lalu di sini karena tadi saya bilang STP itu membangun topologi pohon yang bebas loop, yang artinya dia itu secara spesifik memberikan suatu jalur pada port-portnya seperti itu. Versi ini dimulai dengan memilih satu switch utama sebagai pusat alam semesta atau yang disebut sebagai root bridge. Lalu selanjutnya akan saya menjelaskan peran utama port dalam STP. Jadi ada 3, yaitu ada root port, designated port, dan juga non-designated port, RP, DP ataupun NDP. Jadi root port ini adalah port satu-satunya pada switch Nimrod, jadi switch biasa, yang memiliki jalur terbaik dengan cost atau biaya terendah untuk meneruskan data menuju root bridge atau alam semesta atau pusat dari seluruh switch itu. Kondisi dari port ini selalu dalam status forwarding, jadi itu on terus meneruskan data dari setiap switch. Yang bukan root bridge wajib memiliki tepat satu root port. Lalu ada designated port atau DP. Port ini itu adalah yang bertanggung jawab atau untuk merujuk ke sebuah segmen jaringan atau link kabel. Jadi pada setiap segmen jaringan atau kabel yang terhubung ke 2 switch, hanya ada boleh ada satu designated port. Dan kondisi port ini itu sama dengan root port, yaitu dalam status forwarding atau meneruskan data, dan semua port pada switch yang terpilih sebagai root bridge secara otomatis menjadi designated port.
Lalu yang terakhir ada NTP atau non designated port atau blocking port. Port ini adalah port yang kalah dalam proses pemilihan, yaitu jadi port yang diblokir dan tidak terpilih menjadi root port ataupun designated port dan menjadi backup port seperti itu. Jadi port ini tidak meneruskan data pengguna sama sekali, namun ia tetap mendengarkan pesan STP yang nanti yang disebut dengan BPDU seperti itu. Jadi jika jalur utama yang RP root port atau designated port to failure, maka port yang tadi ini NTP ini akan bakal beralih peran jadi root port ataupun jadi designated port gitu, dan akan meneruskan data atau forwarding data seperti itu. Dalam STP yang baru, misalnya kayak RSTP, blocking port ini dipecah lagi jadi dua, yaitu alternate port atau port cadangan untuk menjadi root port, dan juga backup port atau BP yang mana menjadi cadangan untuk designated port. Jadi ada khusus lagi yaitu AP dan juga BP. Lalu ada pertanyaan ketiga, itu sebutkan berdasarkan STP rules. Jadi STP rules itu adalah aturan-aturan yang dilakukan oleh STP dalam menentukan protokolnya seperti itu, dalam menyusun protokolnya. Jadi ada aturan yang pertama itu pilih satu root bridge. Jadi hanya ada satu root bridge dalam satu switch. Jadi dalam satu jaringan itu hanya ada satu root bridge gitu, yang menjadi pusatnya dari topologi STP ini, dan juga akan menjadi root bridge-nya. Itu caranya dengan memilih switch yang memiliki bridge ID atau BID nilai yang terendah gitu. Jadi misalkan perhitungannya itu adalah BID itu adalah bridge priority, itu nilai prioritas ditambah MAC address. Kalau misalnya ada BID terendah di seluruh jaringan, BID paling kecil dari seluruh switch, itu akan menjadi rootnya gitu. Kalau misalkan ada dua switch yang nilainya sama, maka akan dipilih berdasarkan MAC address yang terendah. Misalkan BID-nya sama 32768, tapi di MAC address yang satunya itu dia lebih kecil gitu. Yang satunya itu misalkan 1100 gitu, yang satunya lagi 2200, maka yang kedua itu 1100 seperti itu, sehingga menghasilkan hanya tepat satu root bridge. Dan semua port di root bridge itu menjadi designated port dan tidak pernah diblokir. Jadi semua yang terhubung dengan root pusat itu bakal menjadi designated port gitu. Port yang lainnya, port di dalam switch itu. Lalu aturan kedua itu adalah memilih root port yang dilakukan di setiap switch non-root. Jadi setiap switch yang bukan non-root, jadi dia tuh bukan utama pusatnya, akan ditentukan root portnya atau jalur untuk ke root seperti itu, dengan cara mereka tuh menggunakan perhitungan atau bridge atau biaya cost gitu untuk mencapai pusatnya seperti itu. Jadi misalkan sini contohnya itu misalkan 1 Gbps itu misalkan costnya 4 dan 1 Mbps costnya 19, maka dia akan memilih 1 Gbps cost 4. Di sini kan ada contoh seperti ini, ada 3 switch. Terus switch 3 itu menjadi rootnya karena dia memiliki BID terendah di antara 3 switch ini. Lalu di sini ada terbentuk hubungan antara switch 3 dan switch 1 bentuk segitiga seperti ini. Maka switch 1 dan switch 2 ini akan memiliki dia tuh akan menjadi non-root port gitu. Jadi dia tuh bukan utamanya, yang utamanya itu adalah switch 3. Dan kalau bisa diperhatikan itu kan ada cos 19 dan cos 19 antara switch 1 dan switch 2 yang menghubungkan ke root. Maka itu jalur itulah yang akan dipilih menjadi root portnya, karena dia menghubungkan dengan biaya lebih rendah daripada dia harus ke switch 1 lalu ke switch 2 baru ke switch 3 seperti itu. Namun antara switch dan itu juga membuat tidak terjadi looping antara switch 1 dengan switch 2. Jadi kalau misalkan ada broadcast misalkan dilakukan di switch 3 port switch 3 sebagai rootnya, maka dia akan menyebarkan ke switch 2 dan switch 1, tapi tidak akan terjadi looping. Kenapa? Karena pada FA01 ini akan terjadi pemblokiran karena ketika kalau tidak diblokir akan membentuk loop, sehingga STP protokol ini memutus port tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan dari switch 1 ingin ke switch 2, maka dia harus melewati switch 3 dulu baru ke switch 2, tidak bisa langsung transfer meskipun costnya lebih kecil seperti itu. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya looping pada jaringan seperti itu. Yang
terakhir itu adalah memilih designated port. Jadi port mana yang berfungsi untuk mengirim lalu lintas ke segmen atau jaringan. Jadi ini tuh untuk menghubungkan dua jalur switch seperti yang ini. Antara switch 1 dan switch 2 itu kalau misalkan dia sama-sama terhubung, misalkan switch 1 ada dua kabel terhubung ke switch 2 gitu. Misalkan sebagai contoh pada seperti ini, maka akan dilakukan designated port gitu. Kabel mana yang akan dijadikan untuk komunikasi seperti itu dengan red cost yang terendah tentu yang dipilih seperti itu. Lalu port manapun yang dipilih menjadi root port, designated port akan menjadi non-designated port dan akan didatakan dalam status blocking dan untuk mencegah loop seperti itu. Lanjut ke pertanyaan 4, jelaskan fungsi dari BPDU guard. Jadi BPDU guard itu adalah fungsi untuk melindungi integritas topologis binding tree BTP dari perangkat yang tidak sah atau salah konfigurasi. Jadi secara sederhana BPDU guard ini dia tuh sebagai security di port switch yang terhubung ke end device gitu, seperti laptop, printer dan sebagainya. Jadi tanpa BPDU guard ini misalkan ada serangan gitu atau ada user yang itu menghubungkan switch kecil dari rumahnya lalu dicolok ke ruang rapat, STP ini kalau misalkan tanpa BPD guard bakal anggap switch nakalnya ini sebagai salah satu switchnya, dan kalau misalkan dia nilainya lebih kecil BID-nya bisa jadi rootnya seperti itu, yang mana akan menyebabkan kekacauan di root switchnya, jaringannya seperti itu. Nah, BPD guard ini akan memblokir akses invalid atau unauthorized access pada jaringan seperti itu. Jadi tidak akan muncul masalah kekacauan STP seperti itu untuk BPDU guard. Lalu nomor 5 itu ada jelaskan ether channel dan jelaskan dimana tidak disarankan ether channel dan kapan diimplementasikan. Jadi ether channel itu untuk Cisco ya. Kalau untuk yang industri itu disebutnya LIG, link aggregation, sebuah teknologi jaringan yang mungkin akan menghubungkan beberapa link kabel antara jenis itu. Jadi ada beberapa kabel itu dijadikan satu interface seperti itu. Dimana itu tuh untuk tujuannya ada dua, itu aggressivity bandwidth atau peningkatan kecepatan dan juga redundancy dan fault tolerance untuk mengurangi kesalahan redundancy dan toleransi kesalahan. Misalkan ada 4 kabel unsur di BBS yang terpisah, maka masing-masing kabel kan akan dianggapnya satu jalur yang berbeda. Namun dengan Ether channel kita akan mendapatkan satu link logis yang mana akan menjadi 4 Gbps seperti itu. Dan ketika salah satunya rusak, maka akan tidak mempengaruhi yang lain, jadi akan turun saja seperti itu kecepatannya. Tapi itu tidak semuanya bisa dipakai sembarangan gitu ya, karena misalkan ada errornya di mana menghubungkan ke end device, misalkan ada end device ke router seperti itu. Kalau kita tidak bisa langsung menghubungkan banyak kabel gitu ke end device-nya gitu, karena end device kan hanya punya satu NIC ya. Nah, jadi si end device ini cuma bisa terhubung ke satu kabel aja gitu, nggak ke 4 kabelnya seperti itu. Dan untuk kalau misalkan skenario ya yang kapan digunakannya itu, misalkan kita mau ini interkoneksi antar switch atau backbone atau terminal links. Jadi kita tuh mau distribution switch access atau jalan tol utama. Jadi misalkan kita mau jadi bikin trunking dan dari ratusan user and device gitu, maka dibutuhkan bandwidth yang besar gitu. Nah, Ether channel inilah yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita butuh 10 Gbps, cuma hanya ada satu Gbps kabel, kita bisa menggabungkan 10 bundle 10 kabel dengan satu supaya bisa memenuhi kebutuhan seperti itu. Lanjut nomor 6, jelaskan apa yang dan PAGP dan LACP, sebutkan mode-mode yang di dalamnya. Di PAGP dan LACP itu protokol configuration atau protokol untuk mengkonfigurasi, di mana dia itu mengotomatisasi proses pembuatan dan pemeliharaan sebuah Ether channel. Jadi sebelumnya sebelum ada metode ini, Ether channel itu harus secara manual dari switch itu menggunakan mode on. Jika misalnya ada salah satu salah gitu, maka hubungan tidak terbentuk.
karena akan menyebabkan looping parah dan malah menyebabkan jaringan itu lag. Nah, PAPG dan PAGP dan LACP ini memecahkan masalah ini. Dia itu sebagai agen berhubungan satu sama lain untuk konfigurasi otomatis gitu. Jadi perbedaannya itu PAGP itu adalah protokol property disco, artinya PAPG ini untuk berfungsi untuk switch antar router yang bertipe disco gitu. Jadi kalau misalkan ke merek lain kayak Juniper, HP, atau Bileng itu dia nggak bisa. Dan di PAGP ini dia memiliki dua mode configuration, yaitu disable, diinginkan, dan juga auto otomatis. Di mode disable ini dia berfungsi aktif dengan port dalam. Jadi port dalam mode ini tuh dia aktif mengirimkan paket PAGP gitu. Untuk mengajar port di lainnya itu membentuk ether channel. Jadi kalau misalkan ada dua port yang mana dia switch itu sama register aja, dia bakal ada paket PAGP yang mana mengajak sisi lain itu untuk terhubung. Lalu kalau untuk yang mode otomatis, dia itu bakal secara pasif portnya, jadi dia tuh hanya mendengarkan, dia tidak akan mengkonfigurasi PAGP kecuali dia menerima ajakan PAGP gitu, lalu menyetujui dan membentuk channel. Jadi kalau mode aktif itu dia selalu ngirim portnya itu mengirimkan paket untuk PAGP. Kalau yang mode auto itu dia hanya receiving gitu, mendengarkan sampai ada ajakan. Kalau selanjutnya untuk LACP atau Link Aggregation Protocol itu sama mirip PAGP, bedanya dia itu untuk vendor yang bukan Cisco gitu. Misalkan ada dua switch yang mana dia itu bukan Cisco dua-duanya ataupun Cisco dengan yang lain gitu, maka protokol inilah yang digunakan. Fungsinya sama dengan PAGP, hanya penamaan yang beda, itu mode pasif dan juga mode aktif gitu. Lalu untuk contohnya itu misalkan di sini ada switch itu disable, switch itu disable, maka bisa terbentuk, berarti ini tuh untuk PAGP disco. Disable itu terbentuk, disable auto itu terbentuk, auto disable itu juga terbentuk, tapi auto itu gagal. Kenapa? Karena keduanya itu saling mengajak gitu, tapi tidak ada yang menerima seperti itu, sehingga channel gagal. Begitu pula dengan LACP, kalau misalkan pasif itu gagal karena nggak ada yang mengajak seperti itu. Lalu di sini ada pertanyaan terakhir, bukan scanner tulisan dengan bukan aggregation protokol. Oke. Jadi misalkan ada scanner seperti ini, ada dua switch 1 dan switch 2, di mana karena dia LACP ya, berarti dia itu multi vendor. Jadi bisa dari yang S1 itu Cisco, yang ini bukan dari Cisco seperti itu. Sekarang switch 1 itu intinya jadi itu bakal jadi aktif kayak gitu. Lalu untuk yang S2 ini dia bakal jadi switch aktif, jadi dia itu pasif. Dengan hubungan kabel seperti ini, port G01 itu hubung ke G02, switch 2 dengan sama dan sebagainya. Tujuannya itu menghubungkan kedua link switch ini di satu link. Jadi yang tadinya ada dua jadi cuma satu, tapi jadi 2 Gbps. Jadi anggapannya tadi satu kabel ini tuh cuma 1 Gbps dan berbeda gitu jalurnya. Interface-nya itu beda. Sedangkan misalnya kita mau menggabungkan dua interface itu bisa satu interface doang dan mempercepat bandwidth-nya jadi 2 Gbps. Nah, maka di SW1 itu kita pertama range-nya kita ambil atau port yang dipilihkan untuk interface itu kita pilih. Di sini ada dua kabel, berarti kita gigabit 01 dan 2 kita gabungkan interface range, terus kita shutdown. Jadi shutdown ini opsional, dimana best practice itu biasanya kita matiin dulu hubungan antara interface di gigabit 1 dan 2 nya, kita matikan supaya lebih aman ya. Itu sebenarnya opsional. Lalu kita masukkan dia dalam grup 1 dengan modenya itu aktif, dan juga description ini juga opsional. Jadi itu cuma memberikan penjelasan bahwa grup 1 ini nih tentang LACP trunk to SW2 gitu. Jadi kita nyalakan lagi dengan perintah no shutdown, terus kita keluar. Nah di yang switch 2, karena dia itu adalah akses atau pasif, maka sama, bedanya kita grupnya sama tapi modenya beda, itu dia jadi pasif modenya. Dengan deskripsinya tuh beda juga. Nah tadi hubung ke switch 2 kan hubung ke switch 1, lalu kita matikan kita nyalakan, lalu kita keluar dari ini, maka otomatis dua kabel ini akan jadi interface dengan bandwidth 2 Gbps seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan duluan itu video ini. Sekian, terima kasih sudah telah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.